Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Pandini dengan NIM 23090150107 dari kelas F. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang menggemparkan pasar modal Indonesia. Cerita tentang ambisi, pelanggaran, dan juga konsekuensi yang harus dihadapi PT Hanson Internasional. Kasus pelanggaran laporan keuangan ini bukan hanya merugikan investor, tetapi juga menorehkan luka pada kepercayaan terhadap integritas pasar modal kita. Tetapi sebelum kita masuk ke inti permasalahan, mari kita kenali terlebih dahulu siapa itu PT Hanson Internasional. Jadi PT Hanson Internasional dengan kode saham MYRX awalnya didirikan pada 7 Juli 1971 dengan nama PT Mayertex Indonesia yang bergerak di berbagai sektor termasuk industri dan juga pembangunan. Nah, perusahaan ini semakin memfokuskan bisnisnya pada sektor properti melalui anak perusahaannya seperti Mandiri Mega Jaya dan juga PT Pacific Millennium Land. Nah, berikut beberapa proyek utama mereka termasuk ada Millennium City yang ada di Bogor, lalu Forest Hill yang ada di Serpong, lalu yang ketiga ada City Majaraya di Majalembak. Nah, perusahaan ini juga memiliki land bank properti yang luas dengan aset lahan strategi lebih dari 4.900 hektar. Hanson Internasional ini sempat menjadi salah satu emiten yang perlu diperhitungkan, tetapi sayangnya harus menghadapi badai besar yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi awal mulainya kecurigaan itu terjadi pada laporan tahunan di 2016 di mana perusahaan itu mengklaim pencapaian pendapatan itu dari penjualan laba dan aset dan pengendalian keuangan, di mana terdapat lonjakan signifikan di antara tahun 2015 ke tahun 2016. Laba di tahun 2015 itu sebesar 81 M dan sedangkan di 2016 itu sebesar 740 M. Tentu ini mengalami kenaikan fantastik sebesar 6 M atau 8.400%. Peningkatan signifikan ini diklaim berasal dari penjualan rumah dan juga kafling yang melonjak. Hal ini memicu kewaspadaan otoritas jasa keuangan atau yang lebih kita kenal dengan OJK yang kemudian bergerak cepat untuk melakukan investigasi mendalam dan berusaha menguak tabir kebenaran dari di balik laporan keuangan yang merugikan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran PT Hanson Internasional. Jadi setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan analisis yang cermat, investigasi OJK akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Terbukti dalam kasus manipulasi laporan keuangan tahun buku 2016, PT Hanson itu telah melanggar prinsip transparansi dengan tidak mengungkapkan perjanjian jual beli kafling siap bangun atau kasibah senilai 732 miliar pada laporan keuangan tahun 2016 yang mengakibatkan overstate pendapatan sebesar 613 miliar. Tentu hal ini melanggar prinsip transparansi dalam standar akuntansi dan juga good corporate governance. Serta Beni Jokoro Saputro selaku direksi utama yang menandatangani PPJB 14 Juli 2016 ini tersebut tidak mengungkapkan penjualan kasibah kepada auditor yang mengaudit laporan keuangan di tahun 2016 dan tidak mengungkapkannya kepada OJK. Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan PT Hanson itu melanggar prinsip responsibilitas yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh OJK, pelanggaran akuntabilitas signifikan yang dilakukan itu meliputi pencatatan penjualan kasibah dengan metode akrual penuh yang menyebabkan overstate pendapatan, yang mana ini melanggar pasal 69 UU PMJO Peraturan Nomor 8G7 dan PSAK 44. Perusahaan juga tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli PPJ tanggal 14 Juli 2016 dalam laporan keuangan tahunan 2016 yang melanggar pasal 69 UU PMJO Peraturan Nomor 8G7. Nah, lebih lanjut, direksi utama dan direktur lainnya
dinilai bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan dan auditor independen juga terbukti lalai dalam melaksanakan prosedur audit sesuai dengan standar. Akibat pelanggaran ini, PT Hanson Internasional dan juga pihak-pihak terkait dikenakan sanksi administratif menunjukkan ketidakbertanggungjawaban perusahaan terhadap peraturan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Selanjutnya itu melanggar akuntabilitas, di mana kasus manipulasi laporan keuangan di tahun 2016 oleh PT Hanson Internasional yang melibatkan Direktur Utama BENI dan direksi lainnya secara jelas melanggar prinsip akuntabilitas, di mana tindakan direksi yang mengutamakan kepentingan pribadi melalui manipulasi laporan keuangan menunjukkan kegagalan dalam mempertanggungjawabkan informasi yang disajikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga hal ini menciderai kepercayaan dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Pelanggaran akuntabilitas ini terletak pada ketidaksesuaian fungsi unit organisasi dan juga pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama ada PT Hanson Internasional yang sebagai perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Lalu yang kedua itu Beni Jokro Saputro, itu selaku Direktur Utama PT Hanson Internasional yang terbukti melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada Andan Tabrani pada 31 Desember 2016 yang juga bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada Shirley Jokom selaku rekan pada kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Hanson per 31 Desember 2016 dan terbukti melakukan pelanggaran standar audit. Selanjutnya dari kasus tersebut dilakukan penyelesaian yang tindakan otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang pertama itu ada sanksi administratif. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT Hanson Internasional sebesar 500. Lalu perintah tertulis OJK juga memerintahkan PT Hanson Internasional melakukan perbaikan dan penyajian kembali laporan tahunan 31 Desember 2016. Lalu dikenakan juga denda kepada direksi sebesar 5 miliar dan kepada Andani Tabrani selaku direktur itu sebesar 100 juta. Lalu yang terakhir sanksi kepada auditor yaitu Shirley Jokom dari kantor akuntan publik Purwantono dikenakan sanksi pembekuan surat tanda mendaftar selama 1 tahun. Itu dia pembahasan dari saya mengenai kasus PT Hanson Internasional. Terima kasih.